Parse. Di outrage. Emang harus kayak gitu sih. Ketika lu mau ngepick ini tapi takut sama musuh mau pick itu, jadi lu ambil aja. Bener, tapi ini Parse juga lumayan kewalahan ketemu Link ya. Ketemunya Link. Nah, inilah Battle of Drafting. Ini dia Battle of Drafting. Bisa jadi bahasanya ke EXP. Bahasanya di flex Di geser. Ya karena awal-awal waktu Kalea udah akhirnya diperbolehkan dipakai di turnamen juga kan Dairon pakainya di EXP gitu loh ya. itu dia. Pelopor lah kalau kita lihat di turnamen. Ya tapi akhir-akhir ini juga even RRQ tetap dapat Kalea benar-benar hidup juga sih. Karena emang power pick off-nya dengan modal mungkin satu item antara Raden Armor atau Antik, dia langsung bisa ke arah fleeting time. Jadi ya udah culik terus. Ini juga sepertinya dari awalnya kita harus berpikir masih ada Franco ya, karena Franco One juga combo, Ya. ditambah musuhnya juga linknya ada Harit, Ada Baxia juga. ada Baxia juga yang buat menutup si Franco-nya enak gitu, karena Baxia udah pasti pegang map kan untuk di early game. Iya. Ini bakal jadi dynamic combo banget. Jadi yang bakal dienakin adalah EXP-nya. Dairon bisa mainin banyak banget hero di sini. Ya. Karena one sama Parse ini damage-nya itu udah cukup. Udah cukup dan lumayan independen ya. Iya. Mid game-nya jadi kayak dia nggak perlu terlalu ditempelin sama roamer atau jungler tank. Masih banyak opsinya ya, ada Focus, ada Raton Kaca juga. Dulu bahkan masih available juga, tapi Nah itu kan. itu dia, kayaknya Onyx udah mulai menyadari bahwa aku tidak akan tergocek dengan adanya pick box ya. Begitu dia. Flexible pick ini bakal diuji di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton dan mungkin OTW nih punya niat mau jadi coach, ini sangat worth to watch. Dan juga di sini konsep kayak kalau misalnya mereka mau Franco nggak apa-apa ya, yang penting lupasnya nih jadi Tutup sebuah aja. problem, tutup aja. Karena dari casket-nya udah Ben Valen, ada kemungkinannya dia bakal ngepicknya Lukas. Atau memang hierarki ngarahin aja, kita Ben Valen, apakah kita mau Lukas, belum tentu. Betul. Kadang ya itu ya reverse psychology yang Psikologinya bukan cuma tidak- sekedar dari strategi, tapi kayak gimana caranya biar gak terpancing. Iya, itu dia. Coba lu pas jadi coach, Wah, suka terpancing. lumayan. Iya. Karena ada sebuah kepuasan ketika musuhnya kepancing. Gue pura-pura Ben ini biar musuhnya ngeriak, tapi ternyata gue mau bikin itu sering kok. Itu Sering ya? Suka terjadi. mancing dan kepancing. Suka mancing dan kepancing. Lebih sering yang mana? Dua-duanya Oh, sebenarnya. Dua-duanya. Imbang. Imbang. Oke, dan Pupius nih ya dipilih. Hero aman, hero Oke. nyaman juga jatuhnya. Dan dengan adanya Puvius ya, ini malah ngebuka potensi loh buat RRQ bawa Esmeralda anyway. Karena Link juga lumayan kerepotan. di samping. Dan juga ada Harit sama Poveus. Ada Harit, ada Puvius, ini dua hero yang bisa memberikan efek shield kepada diri sendiri. Esmeralda sangat bagus sekali untuk bisa menghandle dua hero shield. Apalagi itu kan hero-nya, salah satu masuk ke dari hero Dairon ya. Esmeralda pada saat masih di MDL season 4 juga sama RBL. Wow, Coy, ini kayak dulu Coy. Coy. jauhan juga ya. Jauhan. Lagi, jauhan sih. Tapi kan lumayan. Lumayan. Baik lagi, apakah dengan adanya Franco dan juga Esmeralda yang akan keluar dan nanti ternyata bakal dibelokin ke Gatot Kaca dan juga Cici. Hero react plus hero yang nantinya bakal pegangin frontline. Oke. Di mid-nya apa nih buat Sun? Satu pilihan terakhir ya. Cusin. Mas Opsin, Juksin. Ya, kayak Boleh Cici buat bagus. bantuin supportnya dari Link kan, karena Link butuh di supportin di early game kan. Jangan sampai musuh Baxia malah snowball di early game karena dia nggak punya hero early game nya. Iya. Ditambah lagi akan sangat mudah ya untuk bisa menghandle Baxianya. Baxianya bakal dipegang banget kalau misalkan emang ada Chushin di sini. Tapi harus diperhatikan juga karena nanti late game 1-1-nya akan merepotkan. Atau kalau masih ada Faramis kayaknya masih oke kok Faramis. Kalau Faramis ya mungkin pertimbangannya nanti jangan sampai kena tetes sama Varsha ya. Karena sekali ngumpul kena Federal Aspect bakal repot. Oke, itu dia Yips yang akan jadi pilihan terakhir dan ini bakal menjadi game pembuka Royals Derby RRQ versus Onyx dan pasti saja bersama Ranger Mas dan juga Lead Kocho. Selamat datang di Royal Derby Jakarta International Velodrome. Ada tepuk tangannya. Yes, itu dia Lem Kocho. Itu dia ramai sekali ya full house di malam ini karena apa tahu Ji? Karena satu tim akan mendapatkan tiket untuk MSC. IWC from Indonesia goes to Riyadh. Siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama menuju MSC? Tanpa berlama-lama, kita menuju ke Land of Dawn. Penentuan ya. Dan
dari kedua tim yang sudah digadang-gadang menjadi dua tim terbaik di Indonesia. Tapi suka nggak suka, satu harus mendapatkan tiket terlebih dulu. Oke, dari emblem terlihat ya perbedaannya karena emblem tank pasti untuk jungle tank. Sementara dari kedua gold lane nih, yang satu menggunakan Ember Magnet dan ya seperti biasa pull yourself together untuk Toy. Oke, dengan retribution yang on point dari seorang Kyrie. Tapi kalau ngomongin dari rotasi yang dimiliki, kita melihat Onyx punya power akan rotasi tersebut. Dan sedangkan dari RRQ, mereka meng-catch up rotasi tersebut dengan adanya Pasha as a mid laner. Ya, rotasi cepat ya, wings by wings yang bisa memotong travel time lagi. Entah ke top lane, bottom lane, harusnya dipegang. Dan siapapun yang pegang River, ini bakal menjadi keuntungan. Tapi jujur aja gue suka banget dengan adanya Pasha ketika di-pick bersama dengan adanya One-One. Karena ini lumayan cukup meredamkan para pasukan dari tim Onyx. Ternyata di depan sana akan ada first blood. Flicker for defensif, bahkan Kyrie langsung melakukan respon untuk melakukan covering up terhadap seorang Keyboy. Iya, ya, flickernya kebuang, tapi ya seenggaknya nggak ada first blood juga yang didapatkan nih. Dari segi item, ada Molten Essence juga untuk Lutfi. Flicker, Lutfi. Lutfi dipaksa untuk flicker, tapi untuk head to head ini agak cukup berat teman Ophius dengan sosok Dairen. Ini head to head berat banget di laning, tapi di team fight jujur Ophius dari Lutfi dia punya kuasa. Ya jelas, karena ada efek sisi tambahan, dia punya shield juga. Tapi tetap pertama, free untuk RRQ. Oh, di atas kertas memang itu yang terjadi. Ya, Bahkan kalau misalnya itu tidak didapatkan oleh tim RRQ, justru Onyx yang akan bisa megang game yang pertama. betul. Tapi ya, apakah dampaknya ini bisa jadi udah diprediksi kalau Orange Buff ditabrak? Bahkan coba ditabrak begitu saja, Susuji menjadi target utama dan Kyrie berada di atas tembok. Menunjukkan target belakang tapi langsung dengan ada tembok soft lane. Belum bisa menemukan Susuji, mencoba untuk cabut. Tidak ada following up dari mid laner mereka. Tepat 2 poin kill akan didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka belum ada pertukaran satu hit terakhir bahkan chance flicker mau defensif dan itu menjadi target dari sosok seorang Kyrie. Karena dia bisa diberikan. Jangan bahkan Kyrie gak ada tembok soft lane. Gak ada jalan untuk kabur. No mid laner damage. Mereka tidak bisa melakukan eksekusi di depan sana. Terlihat jelas ya, untuk punishment yang berani sekali dilakukan oleh Onyx. Mereka sadar damage mereka sudah cukup. Revitalize tadi yang dibuka oleh Hidok. Ternyata nggak bisa nyelamatin posisi dari Sutsujin juga. Orange Buff memang tercuri. Tapi poin kill yang didapatkan oleh Onyx ini bisa nge-boosting gold mereka. Dan oke, Telon's prediction. RRQ 4. Dan Onyx hanya 2 suara aja dari kedua lini. Kyrie. Bahkan Kyrie tertake dan risk. Berasa pertukaran dengan cukup mahal kali ini. Kenapa aku bilang mahal? Karena mereka para pembuffnya akan muncul. Apakah akan ada invasi sekarang? Harusnya akan ada invasi. Tapi sayangnya ngelihat dari pergerakan RRQ mereka harus fokus ke bottom lane terlebih dahulu. Zaman Mozart bahkan this is Captain Toy speaking, ready to take off. Meanwhile karena damage kabel dan Toy damage masih belum cukup. Risk coba melakukan following up damage. Susuji masuk lebih dalam lagi. Jika berada di saat, tapi nampaknya Keyboy seorang diri di depan sana. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi daripada tidak ada pertukaran Keyboy, mau gak mau harus merelakan jiwa dan raganya. Sangat lumayan sih mendapatkan gold laner, apalagi tipikal dari One-One. Dia butuh farming, dia butuh 3 item, entah itu critical item, entah itu Demon Hunter Sword, Wind of Nature, banyak opsinya, tapi seenggaknya 3 item ini udah jadi awal dari One-One yang bisa bersinar. Dan pertukarannya sama Keyboy doang. Sinyalnya caca. Romer. Tapi kalau ngomongin karakter Keyboy, dari tadi dia bener-bener seorang Toy. Jelas. Gak ada. Bahkan tadi terbuka pun dari weakness point tetap gak bisa nge-deal damage yang maksimal. Ya itu alasan yang paling jelas lah. Kenapa One-One ini butuh 3 item seperti yang gue bilang. Dan gue mempertanyakan juga nih, ketika nanti udah masuk di menit 5 mungkin Farlane yang udah dipegang oleh Link. Akankah Cici doang nih yang nge-match up? Atau 3-2 juga masih bisa Keyboy? Oke, langsung ada Tsunami Slam tapi Purify Gaming Saturday for this time dari bottom lane. Savero, dia punya kuasa dari damage yang cukup besar. Dengan damage, walaupun belum ada satu item, tapi nampaknya Sas di sana terperangkap. Flicker for defensive, tapi ditutup oleh Lutfi. Lutfi, perjalanan yang sangat baik. Tanto yang melakukan cover membuat para pasukan dari tim Onyx memilih untuk mundur dan Lutfi. Sans harus berterima kasih karena Lutfi. Iya, backup yang cukup cepat ya. Dilakukan tadi.
Dan jangan lupa untuk Midland ini Aduh, pertarungan sampai long range levelnya damage. belum. Oke, kalau mereka tidak melakukan cover dengan adanya Rins lagi, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dan lihat, dengan Rins tidak ada Final Strike, disengage adalah sebuah jawaban. Jangan sampai terlalu dalam juga ya. RRQ mereka Aduh sinyalnya caca. Oh, akhirnya mereka dipukul mundur. Tim RRQ tak kuasa masuk lebih dalam, tapi ternyata dengan distraction yang dilakukan dari mid lane, Toy mendapatkan hadiah yang sangat besar. ya turret berhasil dihancurkan. Windtalker ternyata item keduanya. Tambah attack speed lagi. Ada mobilitas yang lebih cepat lagi. Dan bermodalkan informasi. Tidak ada flicker untuk Sans. Ido gak ragu sama sekali Gila, untuk di guys dalam. turret. Di dalam, Lim. Gak ragu sama sekali dia, Ji. Itu kalkulat yang cukup sulit sih menurut gua. Tapi lihat di depan sana Toy. Mencoba dipaksa oleh seorang Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Nita Flower. Fokus menuju ke arah Turtle. Apakah perfect untuk berpasukan dari tim RRQ? Kairi menjadi target utama. Tapi dipukul mundur. Dan The Power of Retribution di tangan Sosogen. Kairi gagal untuk steal Turtle. Memilih untuk mundur. Jawaban yang paling tepat dari Avatar Guardian. Unmateng. Dengan seorang enemy. Satu tsunami membawa Ido masuk ke dalam tulang. Membuat para berkadang tim RRQ bebas untuk tim fight. Dan Ido berhasil menukarkan nyawanya. Tapi Savero gak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Onyx setidaknya mereka menukar dengan point kill. Walaupun itu tidak worth it. Satu ditukar satu. Tapi ini sangat-sangat worth it untuk RRQ. Perfect Turtle. Ini nggak bisa dihindari lagi. Lihat goldnya. 2000 gold. Belum lagi kalau kita bahas soal different dari experience-nya. Ini benar-benar kerasa banget dan hati-hati. Link memanglah tipikal late game. Tapi kalau nggak dikasih late game itu yang bakal jadi tanda tanya. Level 10 berbanding dengan level 11. Ini Setsujin jungle tank yang berbeda. Gak ketinggalan level. Dia unggul bahkan dari levelnya. Tapi kita mungkin bisa bahas keseluruhannya nanti ketika udah masuk di menit 10 atau di Lord pertama. Itu yang baru jadi gap antara kedua jungle-nya. Tapi dibalik itu semua, ini sepertinya Toy, mereka langsung responsif. Bisa jadi masuk ke Win of Nature sih. Bisa jadi. Ya respect ya. Respect terhadap Link dari Kairi. Mungkin kalau misalkan memang pengen damage Soalnya jadi di Hunter bawah. Sword bisa sih. Bola. Iya karena dia Win of Nature selamat dari Kairi tapi nggak selamat dari Savero. Dapatnya Betul. mana? Tapi kondisi kali ini Idok menutup jalan para pasukan dan game Onyx. Belikan for defensive start. Walaupun terkena curtain cost. Tapi dengan datangnya sosok seorang Toy membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan seorang Keyboy. Tak ada following up damage. Dan ternyata dengan tim fight yang cukup besar, Savero mencoba untuk memanfaatkan waktu di arah top lane. Setidaknya at least ini turret yang dilakukan oleh Savero ini didapatkan dilenyapkan karena pertukaran yang gak adil. Jujur, kalau player dengan adanya Link, mid laner, outer turret yang terbuka, itu udah jadi lampu kuning. Benar-benar akan susah ya untuk nge-secure buff sendiri. Dan banyak banget nih halang rintang yang bisa dilakukan juga. RRQ, mereka memimpin dengan cukup pasti. Apalagi kalau melihat dari teman-teman Oke. Onyx, mereka untuk defensif pun memang ada Sans. Cuma jangan salah nih, untuk dive-nya ada Avatar of Guardian, ada Figure Strike yang bisa nyampe belakang. Dan jangan lupa, Baron yang bisa untuk nge-zoning Savero mungkin. Iya. Ataupun ya karya lain. Tapi jujur, kalau misal ngomongin Link dari Kairi, dia harus sudah mulai targeting ke arah Linsing. Riz terlalu bebas, Tsunami Slam belum dibuka oleh Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru, damage Savero udah lumayan scaling. Menandakan para pasukan dari tim Onyx, mereka siap untuk bertukar. Dan lihat di festival, terlalu ramai tepuk tangan untuk festival. Wah. Wow, ramai sekali sepertinya Yoji. Oke, Avatar Guardian for nothing. Belum ada Tsunami Slam dan Sans. Hilang begitu saja lenyap. This is Captain Toy speaking ready to take off. Berhasil menutup satu. Kairi. Riz tapi nampaknya Kairi tidak ada jalan untuk pulang dan double kill from Captain Toy. Merubah skalanya untuk berpasukan dari tim RRQ. Owning positioning. 3 point kill per takedown. Long terbuka bebas. What happened, Onyx? Seakan menantang Mount Onyx. Mereka memunculkan jungle assassin untuk berhadapan dengan jungle tank. Dan jangan lupa, ini ditahan sih. Mungkin sampai di detik 10 baru diambil. Biar responnya di 40. Dan ya itu tadi yang mungkin bisa gue bahas adalah ketika Tempest of Blade dibuka, Crossbow of Tank itu tidak berhenti. Iya. Tetap terbang. Jadi nggak bisa untuk ngebalikin damage dari one-one. Walaupun gak ada damage ya. Iya nggak ada Katakan damage. Walaupun gak ada damage. Karena invulnerable kan. Tapi iya. tetap terbang. Jadi one-one-nya pun nggak bisa di damage balik. Dan bisa kita Festival, bilang festival. para pasukan dari tim Onyx mereka harus sudah mulai sadar targeting udah tepat karena Riz. Tapi frontlaner mereka bunyuk. Mobius gak punya kuasa untuk menahan damage yang diberikan dari tim RRQ. Dan bahkan hanya kayak ngebuka weakness point aja jadinya di Ya. untuk one-one. Hati-hati, dominan sudah jadi juga untuk Indok. Anti Raider sudah terlihat.
Sebenarnya ada Baxia juga sih di awal, jadi dominan ini nggak perlu buru-buru. Ditambah dengan adanya damage yang sudah terasa dari Toy. Gue rasa harus hati-hati banget. Untuk Onyx mereka harus manfaatin dengan mobilitasnya Kairi biar bisa pegang Oh, Onyx. tapi nampaknya Idok di depan sana dengan konsol gaming yang mereka miliki mencoba mendistract supaya Lord di arah bottom lane akan cukup bebas. Tapi bukan hanya itu aja. Susujin juga bakal coba nemenin Toy. Dia tahu para pasukan dari tim Onyx ini berani untuk komit 2 tukar 1. Ini Holy Defense-nya masih ketahan loh di atas. Masih? Semuanya masih? Gak terbuka dan di bawah bisa dipakai mungkin Holy Defense-nya karena udah mau di menit 12 juga by the way. Mereka bisa gunakan sekarang atau daripada hilang sendiri. Nah itu dia. RRQ mereka sadar. Belum bisa untuk ditabrak, belum bisa untuk dipaksa. Tapi 5.000 keunggulan gold yang sangat nyata. Wow, langsung ada Vader Rest yang mencoba untuk melakukan poking terhadap sang Keyboy. Keyboy? The one last hit! Solo kill from Ruiz! Out of nowhere, what the damage! Miscalculate from Keyboy dan bahkan tidak ada lifesteal. Tidak ada lifesteal pasif. Ini bagian dari sang Keyboy membuat dirinya harus tenggelam di depan sana. Dan untungnya tidak ada purple buff yang muncul. Dan untungnya tidak ada Lord. Laning management juga masih dipegang oleh tim Onyx. Masih oke. Tapi mereka bisa coba untuk best turret mungkin. Kairi berani untuk potong tapi lagi. Oke, apa terlakukan? Dialog B! Target utama mereka berhasil dipecahkan. Berhasil mendapatkan target menuju ke arah best turret dan disengage memilih RRQ mundur. Dibandingkan mereka terlalu greedy untuk memaksa melakukan enter ke base. Kita udah sempat lihat di mana Gifam sempat melakukan pemaksaan endgame dan Onyx, apalagi Kairi lebih tepatnya, dia bisa melakukan defense terhadap Gifam waktu itu. Iya di saat itu ya. Tapi masalahnya sekarang nih dengan Susujin yang levelnya bisa dibilang sama lah ya. Kairi kurang satu lagi dan itu akan didapetin kok sebelum Lord muncul lagi. Tapi gimana dengan Dairon? Damage dari Dairon ini perlu diperhitungkan. Toy dengan Husklaw ternyata. Berserker Fury, 3 item kritikal. Trinity untuk kritikal. Ini membuat crossbow of tank dari 1-1 gak bisa ketahan. Sampai sekarang Winternya baru ada di Keyboy. Dan Keyboy tanpa adanya defense pasti jelas. Belum Strike full. tadi bisa numbangin dia. Belum ada satu item sama sekali ya. No fleeting juga. Yes, no fleeting. Jadi mereka tidak terlalu takut ketika ada satu tsunami slam. Stiker ini bencana sudah berkibar di depan sana oleh seorang Dairon. Tapi nampaknya ada defense terjadi. Ditabrak dengan adanya Skiboy flicker for defensive. Tapi oh my god, Toy, too much damage yang diterima oleh pasukan dari tim RRQ. Bahkan kehilangan satu Luffy tidak menjadi sebuah jawaban. Langsung ada satu point kill yang sangat memberikan porsi yang besar untuk Onyx. Itu dengan tidak adanya Toy. Tapi mereka kehilangan sas juga. Sedikit gelisah untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka nggak punya damage tambahan. Dan Sapero benar-benar harus mundur. Jangan lupakan, Intris punya satu tetes terakhir. Dia bisa menghantar Sapero ke alam baka. Itu dia. Best. Darat di bagian mid lane terbuka. Dan harusnya nggak bisa di defense. Pecah. Tidak ada jawaban lagi, pecah. Itu dia. Ketika tadi Dairon maju ke depan, Kairi melakukan backup dan jangan lupa tidak ada anti-regen. Dairon sangat pede. Kairi tanpa purple buff dan ingat, Link tanpa bubble buff bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya. Itu dia. Lord langsung dipancing. Ini dibuka mungkin nanti, tapi Orange Mereka tahu di mana Kairi berada. Map awareness dari Rins membuat para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil untuk melakukan steal, bahkan distraction tidak terjadi di sana. Ya. Rins. Wah, performa dari Rins. Yes. Yang sangat dahsyat. Dia tahu semuanya seakan-akan pergerakan dari Onyx itu terbaca. Dengan Federal Strike yang on point, dengan adanya buff yang dikontrol juga. Mereka berani untuk membagi orang ketika momen penting. Tapi Toy, kalau dia bertindak seperti itu lagi, kesalahannya cukup fatal. Ingat ini Onyx